Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Rahayu dengan NIM 856201739, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka dari Dr. Simalanggang. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA DSD tentang gerak pada tumbuhan, yaitunya tanaman putri malu. Alat dan bahannya, yang pertama tanaman putri malu. Seterusnya kotak atau kardus, jam tangan, alat-alat tulis dan penggaris. Yang pertama, gerak seismonasti ialah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Yang pertama, sentuhan halus. Yang mana daunnya akan menutup sedikit, yaitu sentuhannya dari ujung. Yang kedua, sentuhan sedang. Yang mana daun akan menutup di bagian yang terkena sentuhan, yaitunya dari ujung ke tengah. Yang ketiga, sentuhan kasar. Maka daun akan menutup secara sempurna. Yang kedua, yaitunya gerak niktinasti, yaitunya gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Pertama, kita menyediakan dua bagian putri malu. Kemudian kita memberi tanda pada tanaman A. Sesudah itu, dan tanda pada tanaman B. Lalu tanaman A kita letakkan di tempat terang dan terbuka. Sedangkan tanaman B kita tutup dengan kardus atau kotak yang kedap cahaya dengan pelan-pelan. Dan membiarkan tanaman B ini selama lebih kurang setengah jam atau 30 menit. Setelah 30 menit, bukalah dengan perlahan atau tidak menyentuh tanaman putri malu tersebut. Inilah bentuknya setelah 30 menit. Lalu kita amati apa yang terjadi dengan putri malu dan kita bandingkan dengan tanaman putri malu pada tanaman A. Inilah tanaman putri malu pada bagian A yang diletakkan di tempat terbuka, maka daunnya tetap sempurna. Inilah percobaan niktinasti pada tanaman putri malu, tanaman A. Maka bagian A mula-mula tetap terbuka dan setengah jam kemudian masih tetap terbuka. Sedangkan bagian B mula-mula terbuka dan setengah jam kemudian menutup, dan setelah diletakkan kembali di tempat yang terang, mula-mulanya terbuka dan setengah jam kemudian sudah kembali terbuka. Hal ini menunjukkan adanya gerak niktinasti, di mana gerak nasti terjadi ketika tumbuhan putri malu mendapat rangsangan gelap. Maka langkah selanjutnya yaitu mencatat hasil pengamatan dalam lembar kerja. Inilah percobaan dari gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Yang ketiga itu gerak tropisme atau gerak geotropisme negatif, yang mana gerak tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kali ini saya akan melaksanakan percobaan gerak geotropisme negatif, yaitunya pada kacang hijau, di mana alat dan bahannya yaitunya yang pertama pot atau gelas plastik terdiri dari 2 buah, tanah secukupnya, biji kacang hijau secukupnya, dan air secukupnya. Dalam percobaan gerak geotropisme negatif, langkahnya itu kita tanam biji kacang hijau di 2 tempat yang berbeda. Saya menggunakan gelas plastik dan bawahnya dikasih lubang. Hasilnya akan seperti ini.
Kemudian kita letakkan di tempat yang terbuka dan kita amati selama 1 minggu pagi dan sore. Maka saya akan mencatat hasilnya. Sekian.